Saya akan mengucapkan selamat untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Karena ini adalah hari di mana kita memperingati 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus melarang umat Tuhan, murid-muridnya tidak boleh pergi keluar kota, tidak boleh libur, sekalipun ini high season. Yesus bilang jangan ada yang keluar kota, jangan bepergian jauh-jauh, semua kumpul di Yerusalem. Buat apa di sana? Berdoa, Jo. Ya kan? Di sana buat apa? Berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa orang-orang akan berbicara tentang bahasa-bahasa baru, orang-orang akan bernubuat, orang-orang akan mengalami pemulihan karena aku mencurahkan rohku atas kehidupan kamu. Amin. Dan 2000 tahun yang lalu telah peristiwa itu digenapi. Dan kita sebagai gereja Bethel Indonesia dan semua gereja yang beraliran Pentakosta berdoa supaya meminta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka tadi Antes sudah kasih kita strap kita dulu ini. Gue bilang keren ya Antes. Ini pemusik kemana? Baru keyboard yang tahu. Kalau ada bass, ada drum kan keren kan. Dulu saya di Glow dia strap itu pemusik. Sampai teman-teman, gue udah gini, gue udah. Tapi itulah uniknya. Saya bilang kita mesti ada variasi supaya kita tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Kalau kita sudah penuhkan Roh Kudus seperti Daud, saudara, raja besar, saudara, tiba-tiba menari, mana jubah kehormatannya kan harusnya diatur sama protokol semua kan. Bapak kalau jalan begini ya, Bapak kalau salaman begini ya, tatapan mata diatur semua, saudara. Matanya lirik kemana diatur semua. Tiba-tiba ini raja nari-nari, gue jadi bininya kan, laki gue kenapa itu? Laki gue kesurupan dari mana? Kan bininya ngomong gitu kan. Kenapa laki gue? Karena ditinggal. Ku kan menari. Kenapa? Kalau kita sudah diliputi oleh sukacita Tuhan, semua yang menjadi beban-beban yang mungkin menghambat kita tidak bisa leluasa memuji Tuhan, semua lakukan. Amin. Maka semoga ada jemaat kita satu di Amerika kalau dia nonton. Kalau Bu sama Mr. Eric, dia kemarin bilang, Pak Kem, saya juga bingung dengan gereja kata dia. Kenapa gereja Protestan sama Katolik? Hormat bagi Allah Bapa, hormat. Jadi maju, tuh. Gak boleh kayak kita. Kalau gereja Pentakosta itu kelihatan urakan pakai. Kenapa? Itu tiba-tiba dia menari, dia melompat, dia ketawa, dia nangis. Habis itu dia nangis. Saya jadi bingung. Jangankan ibu bingung, istrinya Daud bingung juga. Lihat Daudnya tiba-tiba diatur sedemikian rupa. Karena kan mereka mewakili tata cara ibadahnya Musa sama itu kan dia wakili itu. Semua kan diatur sedemikian rupa. Tiba-tiba ini raja melompat-lompat gak karu-karuan lagi kan. Lalu dia bingung, saya bilang, saya bingung Pak Kem. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Bapak Ibu kira-kira bingung gak? Yang benar yang mana? Yang menyanyinya hormat bagi Allah Bapa, hormat do. Kan ada dirijennya kan. Kan keren gitu kan. Sedangkan kita di sini tepuk tangan, hei, ye. Yang benar yang mana? Saya bilang ibu gak usah bingung, karena Allahnya Daud dan Allahnya kita, Allahnya Musa sama. Amin. Dia mau muji hormat, itu juga Allah yang sama. Dia seperti Daud yang menari-menari, itu juga Allah yang sama. Tujuannya kan sama, ya kan? Pola yang diterapkan oleh teman-teman kita yang ada di teman-teman Katolik dan Protestan, pola yang dilakukan mereka ibadah adalah konsep
Musa. Kayak gitu. Sedangkan kita teman-teman aliran Pantai Kosta, kita menggunakan konsep Daud. Sedangkan Alkitab Yesus bilang akan datang masanya orang tidak menyembah lagi kepada gunung ini kayak sama gunung Samaria atau gunung Yerusalem. Tapi mereka akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah kalau sudah diliputi oleh roh, biar dia mau menghadap bagaimanapun, dia tidak tahu. Ini kadang istri saya itu, kalau dia udah penuh ke Roh Kudus, haleluya, 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 haleluya. Tahu dia udah belakangin orang. Kalau udah diliputi oleh Roh Kudus kan dia nggak tahu lagi mau menghadap ke mana, mau menghadap ke kiri ke kanan, nggak tahu lagi. Amin. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan adalah kita diajarin tentang insaf. Ini kan yang biasa ngomong tentang insaf ini kan tetangga kita ya. Saya juga kemarin bingung loh, ini unik nih. Saya suka cari judul-judul yang saya nggak, kalau mau judul-judulnya sesuatu yang kalau biasa-biasa itu sudah biasa kan kalau kita dapatkan. Nah ini saya ketemu ini ayat ini. Tadi malam sampai jam 2 pagi. Belum ketemu. Lu siap belum ketemu ini. Kenapa? Karena gue mau cari sesuatu yang benar-benar Tuhan mau taruh. Ternyata pas waktu saya baca-baca, ketemu ini barang. Namanya insaf. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Insaf gitu kan. Nah kan itu kan biasa bahasa yang sering dikutip oleh. Jangan-jangan dia nyontek kita. Kenapa? Karena kita yang duluan ini barang kan. Ini buku kita duluan. Dia kan muncul di abad ke-7. Sedangkan kita abad 1 sudah muncul Alkitab. Jadi jangan-jangan dia yang ngutip kita. Sempat kan ribut, mereka bilang kalian ngambil kata Allah dari kami. Enggak, Allahnya kita sama Allahnya kamu beda. Allahnya kita sebutnya Allah. Kalau Allahnya kamu sebut. Nanti gue penistaan. Kenapa saya suka-suka singgung-singgung ini agak pinggir-pinggir begitu. Karena saya punya channel itu suka digeruduk. Jadi saya suka geruduk mereka juga di channel saya. Hari ini kita belajar tentang menginsafkan. Jadi kata pokoknya itu adalah insaf. Kenapa harus diinsafkan? Berikutnya next, bisakah Bobby? Karena ini laptop saya tadi Bobby dari tadi otak-atik. Thank you Bobby, thank you banget. Ini saya udah pikir waduh jadi enggak, kalau gak jadi ini saya handphone matang saya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang adalah lebih berguna saya harus pergi. Kemarin kan saya bilang, kan dia sudah datang, sudah bye-bye di dunia ini, kenapa dia naik lagi? Kan dia teruskan saja ini barang, kan selesai. Tidak saudara, tapi dia pergi dan dia pergi adalah lebih berguna saya pergi. Karena kalau saya tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Penghibur itu tidak datang. Maka kan dibilang, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan kamu tentang dosa, tentang kebenaran, dan juga tentang penghakiman. Jadi saya hari ini tidak mengajarkan kita untuk sama-sama berbahasa roh. Ya, kalau di tempat lain kemarin ada satu ibu juga, Pak, bahasa roh apakah boleh dipelajarin? Karena saya ikut sekolah bahasa roh. Gimana ya saya ngajarin, ini sarjana pendidikan nih S3. Kira-kira ini dokter nih saudara, ini dokter pendidikan nih. Kira-kira ada nggak kurikulum bahasa roh? Ya kan kita tanya wamen pendidikan kita ya, Stella siapa ya? Itu kan profesor itu kan. Saya mau nanti mau ketemu Bu, kira-kira ada nggak kurikulum tentang bahasa roh supaya saya bisa ikutin nih barang kan. Kita gereja Pantai Kosta itu waktu wawancara ditanya, kamu kuasai berapa bahasa? Saya 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa roh.
satu kelebihan saya, menguasai bahasa roh. Ibu tidak tahu bahasa roh, saya tahu bahasa roh. Ibu bisa bahasa Inggris, biasa. Ibu bisa bahasa Mandarin, biasa. Bahasa roh ibu bisa belum? Kalah ibu sama saya. Karena saya lintas surga dan dunia. Iya kan? Kalau ibu kan cuma bahasa Mandarin kan kita diantar terbang sana, meo jadi kita kan. Kalau cuma bahasa Inggris, yes no kan bisa. Nah ini masalah bahasa roh. Nah Tuhan mau supaya kita juga dipenuhkan Roh Kudus. Dan bahasa roh itu bahasa surgawi. Itu bukan bahasa main-main saudara. Kemarin ada hampir panjang kali lebar. Pak Kem saya mau nanya. Kenapa ya semua orang berbahasa roh itu bahasanya sama? Ya kan? Sandal lama, sandal baru, ku raba-raba, ku pegang-pegang. Kan gitu kan, dengarkan gitu kan. Saya juga bingung, karena saya juga ini kan berarti kalau dia nanya begitu kan berarti dia pikir saya ini pakar bahasa roh. Ya kan? Dia pikir saya ini tukang naik turun surga tanya tahu bahasa kerajaan sana kan? Kan kita nggak tahu kan. Saya bilang begini Bu, bahasa roh itu mau dia ngomong bilang sandal lama sandal baru itu barang dari Tuhan. Pasti kenapa dia sama? Karena bahasanya roh. Sumbernya roh. Pasti sama. Amin. Mau dia sandal baru gak usah kita hakimi. Nanti saya nanti ungkapkan ini karena saya mau segala sesuatu itu perlu kita uji. Itu benar atau tidak, biarkan kita tidak jadi hakim. Karena cuma ada dua yang Tuhan bilang gini, kamu jangan jadi hakim. Hanya dua yang menjadi miliknya Tuhan. Yang pertama jangan penghakiman itu milik Tuhan dan perpuluhan itu milik Tuhan. Itu dua Tuhan punya. Penghakiman itu miliknya Tuhan dan perpuluhan itu miliknya Tuhan. Cuma itu dua yang Tuhan punya. Jadi kita jangan jadi hakim. Berikutnya apa itu kata menginsafkan? Ya, apa itu menginsafkan? Itu dalam bahasa aslinya berarti menegur, mengoreksi dan menyadarkan. Jadi Tuhan Yesus bilang, ada lebih berguna aku pergi kepada Bapa, karena kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan menegur kamu. Amin. Yang kedua, Roh Kudus itu akan datang, Dia mengoreksi kamu. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu datang, Dia akan pegang tanganmu, taruh di jidatmu, sadar. Amin. Menyadarkan kita. Ya kan? Supaya kita sadar. Nah, saudaraku apa yang ditegur, apa yang dikoreksi, apa yang disadarkan, ada 3 faedahnya. Next berikutnya. Bisa ya? Ya, ada 3 pekerjaan Roh Kudus buat kita pada konteks ayat yang Tuhan ngomong tadi di dalam Yohanes pasal 14. Berikutnya, next. Yang pertama adalah sini saudara, di Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia mengisahkan dunia akan dosa. Siapa yang tahu kalau kita ini semua berdosa? Gak ada yang tahu kan? Pak Pendeta pun gak tahu. Kalau Bapak Ibu tidak mengaku juga kita tidak tahu. Habis kita pendeta juga berdosa juga Bapak Ibu gak tahu. Siapa berani negor? Siapa yang berani kasih tahu kalau kita sedang berdosa? Kan gak ada yang tahu. Hanya Roh Kudus yang menyadarkan kita lewat hati nurani kita. Lu hari ini so berdosa ngana. Dan Roh Kudus bilang ini, bertobat Jo. Kalau kita ngomong bilang, kamu sudah berbuat dosa, kamu jangan suka menghakimi, kamu jangan suka, tidak bisa. Jadi Roh Kudus Dia datang menegur itu tentang kita bahwa kita sedang berbuat dosa. Nanti saya akan kebak. Nah kenapa? Karena dosa itu gini saudara, ada 5 akibat daripada dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Karena kalau saya buka satu-satu ini waktu nggak cukup. Jadi saya hanya bikin, nanti saya di poin yang kedua baru saya agak luruskan sedikit. Yang pertama adalah dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan putus hubungan dengan nyamuk. Oh salah. Putus hubungan dengan Tuhan. Manusia sudah mulai putus hubungan akibat daripada dosa. Yang kedua, dosa itu mengakibatkan kebinasaan kekal.
Maka Roh Kudus harus datang untuk kalau kamu tetap ada dalam dosa, maka selamanya juga kamu harus masuk dalam kebinasaan yang kekal. Dan Roh Kudus menegur itu. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hati kita. Hati-hati, hati-hati. Tegur kita terus. Awas, ada dosa sudah mengintip. Awas, ada dosa sudah mengintip. Hati-hati dengan marahmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan sikapmu. Hati-hati dengan tingkah lakumu. Karena dosa sedang mengintip. Dia jalan seperti singa mengaum dan dapat menerkam kamu dan lain sebagainya. Dan Roh Kudus mengingatkan itu. Kan Pak Pendeta, kita pendeta kan terbatas, tidak pakai CCTV ngawasi semua jemaat. Pakai Roh Kudus, dia tahu semua, taruh di hati kita. Yang ketiga adalah dosa membawa penderitaan dan malapetaka. Akibat daripada dosa, begitu banyak orang menderita dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghancurkan hati dan moral manusia. Hati kita hancur dan moral kita hancur. Dan yang paling penting adalah karena dosa, doa kita itu tidak didengar. Ya, doa kita tidak dijawab. Yang menjadi penghambat, bukan karena telinga Tuhan tidak tajam untuk mendengar, bukan karena tangan Tuhan tidak panjang untuk menolong, tapi yang menyebabkan pemisah itu semua karena adanya dosa. Amin. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan kita, menyadarkan kita, mengoreksi kita. Amin ya. Kadang kala kita perlu orang yang sering menyadarkan kita. Minggu lalu, saya sama istri, kita dua ribut besar. Karena saya sedang ada di sampingnya. Saya koreksi dia habis-habisan. Saya ganggu dia habis-habisan. Tapi dia tutup. Akhirnya dia bilang, begitu dia sudah kena, saya bilang, saya sudah diteriak-teriak dulu dari tadi di situ, saya bilang. Sama-sama. Dia juga sama, mengoreksi saya. Dia juga bisa sama, menyadarkan saya. Yang dipakai, kadang suaminya dipakai, kadang istrinya dipakai untuk saling. Karena Tuhan bisa pakai, Roh Kudus bisa pakai siapapun untuk mengoreksi kita, menegur kita dan lain sebagainya. Amin. Yang kedua, karena ini sebenarnya karena saya sini. Yang kedua adalah, yang berikut bisa ada Doni. Yang kedua adalah Yohanes pasal 16 ayat 8, dan kalau ia datang menginsafkan dunia akan kebenaran. Dia menyadarkan dunia tentang kebenaran. Ada satu gereja, dan ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, dalam riset dan dalam berbagai studi, bahkan ada salah satu profesor doktor yang dari Tyrannus Bandung kalau nggak salah. Saya pernah baca bukunya. Dia bilang gini, kalau sebuah gereja, dia sudah menyatakan bila begini, saya atau gereja ini adalah gereja yang paling benar. Tinggal tunggu waktu, gereja itu akan pecah. Karena dia bilang, karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Ketika kita bilang begini, saya paling benar, tinggal tunggu waktu. Kebohongan itu akan. Karena kebenaran kita atau itu kita bilang itu hanya seperti kain lara. Dia mengingatkan kita tentang kebenaran. Nah, siapa itu kebenaran? Ada 3 kebenaran. Jadi kalau ini kan kita ada di akhir zaman ini, begitu banyak penyesatan-penyesatan yang akan muncul. Tapi saya selalu pakai 3 tolak ukur ini. Saya selalu pakai 3 tolak ukur ini. Dan saya mau mengajarkan kepada kita semua, pakai ini dalam menilai segala sesuatu. Pakai ini dalam menguji segala sesuatu. Pakai ini untuk menguji. Alkitab bilang, ujilah segala sesuatu. Pakai ini. Yang pertama adalah, dalam setiap apapun, kita harus ketahui begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Kebenaran itu. Jadi dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja,
Kalau dia meninggikan Yesus sebagai kebenarannya, itu adalah komunitas yang sehat. Tapi ketika dia berubahkan itu, yang harusnya Yesus adalah kebenarannya, diubahkan oleh dia, saya yang paling benar, saya yang paling benar, tinggal tunggu waktu. Maka kan kita kan ributnya di situ. Ketika satu sinode dengan sinode yang lain, atau organisasi satu dengan organisasi lain, selalu beributnya di situ. Pengajaran kami yang paling benar, pengajaran kami yang paling benar, ajaran kami yang paling benar. Saya bilang itu gara-gara kita ribut tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Yesus adalah kebenaran. Amin. Yang kedua, ada 3 kebenaran. Yang disebut kebenaran itu ada 3. Yang pertama adalah Yesus adalah kebenaran. Yang kedua adalah siapa lagi yang disebut sebagai kebenaran? Yang disebut kebenaran adalah Yohanes 17 ayat 17 yang berbunyi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah firman Tuhan itu kebenaran. Yesus adalah kebenaran, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Apa yang Bapak Ibu baca, lihat, dan saksikan dan dengar, apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, itu ya dan amin adanya. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman itu menguduskan kita. Dan yang ketiga yang disebut kebenaran ini, Saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh. Siapa jadinya, Saudara? Yesus adalah kebenaran, firman Tuhan itu kebenaran, Roh Kudus itulah kebenaran. 3 inilah, Saudara, yang disadarkan kepada umat manusia, yang perlu manusia itu tahu tentang 3 ini. Kenapa? Karena gini, Saudara, berikut ayatnya. Kenapa itu penting? Karena gini, Saudara, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan, ada nantinya ada orang berita tentang Yesus yang lain. Ada kebenaran tapi kebenaran yang lain. Yang kita sudah dengar di luar sana. Bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih di dalam Alkitab dengan Isa Al-Masih dengan teman-teman yang di luar sana yang pahami, ternyata beda. Karena konsep Alkitab, Isa Al-Masih yang ada di dalam Alkitab itu, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu konsepnya. Tapi konsep di luar sana, dia bilang apa? Dia lahir, tapi dia tidak mati, tapi diserupakan. Itu berarti bukan kebenaran. Maka akan muncul seperti ini, Saudara. Akan datang, akan berita tentang Yesus yang lain. Ada kebenaran yang lain yang akan muncul. Dan Alkitab bilang apa? Dia menyamar seperti malaikat terang. Waktu Musa menghadap Firaun. Ketika Firaun Musa lemparkan ular, tongkat jadi ular. Ya kan? Firaun bisa nggak? Bisa, Saudara. Tongkat pun jadi ular juga. Tapi kebenaran yang dari Musa, dikatakan Alkitab, ular yang dari itu menelan. Masalahnya adalah kalau ularnya, kebenaran yang ada di sana itu kencang sekali, kita yang malah bisa-bisa ditelan. Pentingnya kita tahu, kenal baik-baik tentang Tuhannya kita, Yesusnya kita. Yang mereka di luar sana, mereka sudah mempropaganda sedemikian rupa bahwa dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Saya selalu kutip ini karena ibu itu nggak ngerti tentang ini sampai dibilang, Pak Kem minta maaf sebelumnya. Maaf Bu ya, saya kutip omongan ibu ya. Jadi dia bilang ini, Pak Kem, saya dapat ini dari Pak Kem, jadi Pak Kem jangan GR. Saya bilang bukan, saya bukan GR. Karena saya dapat yang gini, saya jelasin tentang dia bahwa kenapa dia harus datang ke dunia. Karena dia mengemban satu tugas yang namanya tugas keselamatan. Dia sebagai Allah, dia melakukan penciptaan, tapi ada satu tugas yang menyelamatkan manusia. Dia harus lahir sebagai
manusia. Karena dia harus mengambil darah. Kalau kita bilang begini, tidak ada sesuatu pun, hampir segala sesuatu disucikan dan dikuduskan dengan darah. Oke, lalu yang berikutnya adalah dia akan masih tetap di situ, masih tetap di. Ada datang juga roh yang lain. Yang tadi saya udah bilang, dia pura-pura seperti Roh Kudus. Saya kenapa? Karena saya urusan namanya roh. Saya bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya punya insting tentang roh. Itu saya dilatih dari kecil. Saya hidup dengan orang tua saya, kami hidup dalam pelayanan, bagaimana kami lihat roh Tuhan bekerja dalam pelayanan, dan bagaimana roh setan pun bekerja. Jadi saya bisa membedakan antara ini datang dari Tuhan atau ini datang dari setan. Saya bisa feeling saya itu saya latih dari kecil, jadi saya hafalnya di situ. Sesuatu yang dari, lalu kemarin ibu itu, Pak, lalu saya bagaimana saya bisa membedakannya? Bagaimana saya bisa membedakan bahwa ini datangnya dari Tuhan dan ini datangnya dari setan? Yang datang dari Tuhan, saya bilang selalu mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Waduh Pak, berarti habis saya bilang itu saya dengar suara Tuhan, saya menjadi takut, itu datang dari setan. Nah itu sudah. Habis saya dengar itu suara, saya kepikiran, saya pikiran lalu tidak damai sejahtera, saya nggak bisa tidur, saya stres, saya depresi. Nah itu sudah. Itu dari siapa saudara? Itu setan itu. Karena setan itu datang untuk merampas apa? Mengambil sukacitamu, mengambil kebahagiaanmu, mengambil apa lagi? Dia pencuri, dia datang membunuh dan membinasakan. Amin ya. Itu saudara, inilah saudara, roh yang lain akan muncul juga. Kalau dia bahasa roh biarin, kita nggak usah terlalu menghakimi dia. Mau dia jungkir bagaimana saya tidak pernah melarang orang bahasa roh. Saya tidak pernah menghakimi orang tentang bahasa roh. Saya tidak pernah menghakimi orang tentang nubuat dan lain sebagainya. Tapi Alkitab bilang, ujilah. Dan kalau saya ada di situ, hati nurani saya bilang ini dari Tuhan atau bukan. Kalau dari Tuhan, Bapak Ibu pokoknya tolak ukurnya itu. Dia mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Saya pernah sama istri, kita dulu di kampus ada satu ibu-ibu. Kita kan masuk pertama itu kan dari segala jenis latar belakang kan datang. Ada yang tadinya pemuja setan dan lain sebagainya juga masuk sekolah teologi ya. Kan kita nggak tahu dari latar belakang. Yang dari Timor, dari Papua, dari Medan, dari Cungko datang kita gabung jadi satu kan. Nah, satu saat kita siswa sama siswi dipisahin. Jadi ini siswa, ini siswi. Nah saya kebetulan berlutut, kita ada biston siang, pagi sama siang. Saya tahunya setelah siang. Pagi itu saya biston, saya di sebelah sini, dia di sebelah sini. Ada satu ibu-ibu, teman baik, anaknya udah gede. Saya waktu doa, dia bahasa roh luar biasa. Hebat nih. Jadi bahasa roh. Jadi saya merinding. Ya, saya di sebelahnya jadi saya merinding, tahu gak Bapak Ibu ya. Kalau kan harusnya kan dia bahasa roh begitu kan dari Tuhan kan, jadi wah. Tapi saya waktu itu rasa kayak kok ada takut, kok ada. Tapi kan saya perlu uji, kita nggak perlu menghakimi. Malam karena biston jadi dengar gitu lagi, ada something. Dan benar, kalau saya ini tukang usil, saudara. Tukang usil tahu ya, orang kalau udah berbahasa roh, kalau dia dari Tuhan, lu kagetin pun dia tidak kerasukan. Ini saya uji roh saudara, saya itu tukangnya gitu. Karena saya dari timur sana, saya tukang uji roh, dia kita pakai pola gitu. Kita pukul itu meja. Kan dia kaget toh. Waktu dia kaget baru aku tahu manifestasi dia. Begitu dia manifestasi, ternyata di situ sudah. Kita baru tahu, ternyata dalam ini dia berbahasa roh, bukan roh dari Tuhan. Pantas, aku waktu pertama kali itu, aku merinding. Kedua aku curiga, ketiga aku kaprak meja. Nah kan ketahuan. Kalau orangnya itu benar setan itu datang dari Tuhan, itu roh Tuhan atau roh setan bisa ketahuan. Maka kan setan itu perlu kita
Kita bilang apa? Dibentak, apa namanya? Hardik. Ya, Yesus pakai polanya gitu. Dihardik. Dihardik. Ya, aku gue hardik kan. Padahal kan di sebelah. Tapi begitu, wah, dalam nama Yesus. Kaget dia manifestasi. Ketahuan, kebongkar. Baru tahulah dari situ. Baru mulailah kita bongkar dia pelan-pelan. Lalu mulai dia kerjain kita. Habis kita satu kampus itu. Teman saya yang kenal, teman-teman kenal Om Sam yang di situ. Saya tahu bahwa di dunia roh sana mengakui kejelekan Om Sam. Kenapa? Setan bilang begini, kau mata merah, kau hitam, kau datang doakan saya. Saya tidak takut sama kau. Om Sam bilang begini, aku juga tidak takut sama kau, kau setan keluar kau. Jadi kita perang roh. Ada teman-teman kelas 1 datang, doakan dia, usir dia, kau baru kelas 1. Kau mau doakan saya? Nah, teman saya, anak ini balik, Tuhan, dia bilang kami baru kelas 1, kami tidak bisa. Aku bilang, bego banget lu, baru dimanipulasi begitu lu sudah. Maka kan saya selalu saudara, menghadapi orang yang kerasukan setan, doa dan usir roh setan. Saya selalu suruh dia lihat saya. Saya di jembatan Jamblang sini Pak Apin tahu ya Pak, di sini. Saya sering Pak, jam 3 pagi itu dihubungi, teleponin, saya datang. Pak Kem tolong dong, ini gak bisa keluar-keluar. Nah satu saat ada satu ibu di Jelambar sini, namanya Bu Rita. Dia nih karyawannya kerasukan terus. Jadi dia bingung, ini orang Kalimantan. Pak Hendra, Pak Apin orang Kalimantan. Jadi dia bilang, saya udah bingung nih Pak Kem, kata dia. Saya sudah panggil, karena dia ini dari tetangga kita, jadi saya sudah panggil Pak Ustadz, sudah panggil, nggak pergi juga. Saya coba panggil mungkin biksu juga, tapi nggak pergi juga. Panggil gitu kan kasih duit kan. Saya udah panggil Pak Pendeta juga, nggak pergi-pergi juga. Lalu saya bingung Pak Kem, ini kita sudah panggil tiap kali. Setiap minggu itu kami selalu pergi ke rumah itu untuk doakan usir-usir itu setan terus. Kok ini setan kita usir tiap minggu gak pergi-pergi, ada apa ini? Lalu ibu ini bilang, Pak Kem saya sudah berdoa Tuhan kasih saya hikmat. Apa hikmatnya Bu? Dia sharing gitu, hikmatnya gini Pak Kem. Tiap kali dia kerasukan, saya udah bilang sama dia, mereka yang saya briefing mereka. Kalian kalau mau kerasukan ingat baik-baik ya, kita orang Kalimantan punya ilmu usir setan. Saya baru tahu itu ilmu orang Kalimantan. Kami orang Kalimantan punya ilmu usir setan. Kalau kalian kerasukan di sini, kami orang Kalimantan punya ilmu. Saya akan ulek itu cabai, bawang merah, garam, aku akan tempel di mata kalian. Pak Kem tahu tidak, sejak saya ngomong gitu, di pabrik tidak ada lagi yang kerasukan. Nah, saya bilang Bu, saya mau pakai ilmu ibu. Nanti kalau ada yang kerasukan lagi, saya mau kasih tahu, lu tolong pakai ilmu Kalimantan. Ulek cabai, bawang merah, garam, kalau dia kerasukan, oles ke matanya. Besok pasti dia tidak kerasukan lagi. Karena ternyata saudara, kalau dia udah mau malas-malas kerja, dia pura-pura kerasukan. Ada motif dia ternyata. Nah dunia roh itu ada kala kayak gitu, ada orang-orang yang kadang-kadang kelihatannya rohani, ternyata belakangnya rohana. Kan kita nggak tahu. Uji segala sesuatu. Buktikan bahwa itu benar bukan roh yang lain, tapi roh Tuhan sendiri. Maka kan tolak ukurnya saya bilang, selalu ada damai sejahtera dan sukacita. Kalau mendatangkan ketakutan, telepon saya, kita datang, kita kroyok, tampar dia. Teman saya di Semarang, dia layani kelas-kelas gitu kan, dia hadapi orang-orang itu tiap hari, jadi dia bilang mereka datang gitu saya tonjok dia. Alkitab bilang kita harus mengasihi, tapi kita tampar juga, sadarkan dia. Kan menginsafkan dia kan. Ada kali yang perlu ditampar baru, oh iya ya. Kan orang kadang dihipnotis kan gitu kan, mesti ditepuk dulu. Baru dia sadar bahwa oh, saya salah. Tepuk sebelahnya, suruh dia, sadar loh.
Yang kedua, yang ketiga adalah Injil yang lain. Ada Injil yang lain juga yang nanti akan menjadi penyesatan. Firman Tuhan yang lain juga dipakai. Jadi nanti penyesatan itu muncul itu. Yesus yang lain, roh yang lain, firman Tuhan yang lain. Tapi selama kita ada di dalam satu kebenaran, kita harus mengakui Yesus yang benar, firman Tuhan yang benar, roh yang benar. Amin. Yang terakhir, yang ketiga adalah menginsafkan dunia akan kebenaran, dan yang berikutnya, dan ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan yang ketiga adalah penghakiman. Kenapa kita ada penghakiman? Karena menegakkan keadilan Allah. Penghakiman itu perlu karena Tuhan menegakkan keadilannya. Ada begitu banyak orang yang mungkin datang dengan kemunafikannya, dengan manipulasinya dan lain sebagainya. Tapi penghakiman itu dia bisa memisahkan antara yang munafik dan tidak munafik. Yang kedua, penghakiman itu memisahkan yang benar dan yang jahat. Kenapa penting sih penghakiman itu? Roh itu datang untuk memberikan kepada kita supaya kita insaf tentang penghakiman. Ada satu roh yang ditaruh ini saat ini untuk bisa tahu bahwa ini baik dan ini tidak baik. Ini jahat dan ini benar. Yang ketiga adalah menghitung dan memberi ganjaran. Penghakiman itu supaya dia memperhitungkan. Memberikan upah kepada mereka yang setia dan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak setia. Mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, Alkitab akan mendapat bagiannya. Sedangkan mereka mengabaikan Tuhan juga mendapat penghakiman. Yang keempat, membawa keadilan bagi mereka yang tertindas. Penghakiman itu buat mereka yang tertindas karena dosa, karena lain sebagainya, mendapat penghakiman. Yang terakhir adalah mengakhiri sejarah dunia dan membawa kedamaian kekal. Dengan adanya penghakiman, maka berakhirlah sejarah dunia. Yesus datang kali yang kedua, buku kehidupan itu akan dibukakan. Panggil nama satu-satu dan mereka akan dihakimi. Mereka yang terima Tuhan, mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Mereka yang tidak terima Tuhan, mereka mendapatkan hukuman kekal. Dan itu selesai. Ya, mereka yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan siang dan malam, kayaknya ikut Tuhan itu, Pak, saya ini ikut Tuhan ini, saya sudah setia ke gereja ini Pak. Dia udah, saya setia juga Pak Kem, saya berdoa sungguh-sungguh ini Pak Kem. Pak Kem bilang puasa, saya bilang, ibu coba puasa, saya puasa Pak Kem. Saya puasa 3 hari 3 malam. Tapi yang saya dengar kayak gini terus, ini bisik-bisik suara. Ini hati-hati juga saudara. Ada suara-suara yang bisik-bisik itu antara bapak ibu stres dan kemasukan roh jahat itu beda tipis saudara. Antara kita stres nih dengan kita kerasukan setan itu beda tipis. Saya tahu ilmunya dari Pak Roni. Waktu saya ada satu teman di Full Gospel namanya Henry. Saya lagi cari juga deh, Henry Jeng. Mungkin Pak Papin dapat nggak ya? Henry Jeng Pak. Kalau baca Alkitab itu pintar banget. Baca Alkitab dia rekam semua, pintar banget. Tapi agak sedikit koslet. Nah satu saat kita doakan dia dan lain sebagainya, self love, dan saya tanya, kamu udah sehat? Sudah pakai. Saya mau sekolah teologi. Oke, saya pikir kalau mau bawa dia ke sekolah di penabur sini agak berat. Karena kalau di penabur kan kita belajar tentang bagaimana kita menganalogikan Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita berpikir tentang Tuhan, kan itu lumayan berat itu. Kenapa Tuhan menciptakan alam semesta, bintang-bintang, itu kan lumayan berat. Nah saya pikirnya bawa dia ke satu sekolah yang hanya bawa dia untuk tenangkan hatinya dia. Sekolah kerendahan hati, bentuk hatinya dia, supaya dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya bawa dia ke Beji, masuk sampai sana, bagus ini anak. Dari bulan Agustus sampai ke November bagus. Mau Desember kambuh dia. Kampus telepon, Pak Kem tolong datang ambil karena kami kampus kan. Kenapa? Karena dia ternyata stres dan mereka pikir dia kerasukan setan. Karena dia tiap malam dia keliling ini asrama, dia buka muka itu orang tidur satu-satu. Shalom, shalom. Nah orang lagi tidur kan dibegituin kan
Kaget kan, jadi itu asrama itu merasa kayak orang kesetanan satu asrama. Tolong pihak keluarga jemput karena kami pihak sekolah sudah angkat tangan. Jadi mereka pikir dia kerasukan atau apa, mereka doa tumpang tangan dari jauh semua. Gak nyambung-nyambung, habis doa tumpang tangan mereka ngomong sama dia maki-maki mereka semua. No. Dia maki kok kata kasar semua sama mereka. Jadi mereka angkat tangan. Saya pergi dia maki saya juga. Sama saudaranya dia maki. Karolus Bapak tahu? Karolus. Nah itu. Saya pergi sama saudaranya dimaki-maki. Saudaranya tampar, buah. Waduh, gak sadar juga. Saya telepon Pak Roni, itu bukan kerasukan setan. Kamu pergi ke toko obat, beli obat tidur. Iya kan? Jadi dikiranya dia kerasukan setan. Taunya dia kurang tidur. Sama kayak anak kecil kalau kurang tidur apa? Rewel. Coba Bapak Ibu cobain aja. 1 hari, 2 hari, 3 hari gak tidur. Jadi kalau bini lu, istri lu, suami lu kalau udah rewel, bilang sama dia, kayaknya kurang tidur nih. Rewel saudara. Kalau kita kurang tidur ternyata itu, larinya ke situ rewel. Akhirnya pergi kasih obat tidur, habis minum, dia habis selesai minum itu obat mulai bekerja, dia tidur hampir 1 hari dia tidur. Besoknya ngomong nyambung. Ternyata bukan karena kerasukan setan, tapi kurang tidur. Jadi istrimu, suamimu kalau di rumah sudah mulai rewel, artinya dia kurang aqua. Iya kan? Dia perlu oksigen masuk. Nah, coba uji aja. 3 hari kalau orang tidak tidur, saya udah layani orang-orang gini. Itu pasti dia depresi, dia stres dan dia guncang. Tapi dia nggak sadar. Nah biasanya orang-orang seperti ini ketemu dengan mentor dan orang lain sebagainya, tahu dia langsung, oh ini ibu, kemarin saya juga konseling itu juga. Ibu, saya dari sini, dari Jakarta cuma doa. Tapi kalau saya saran, ibu jangan dulu minum obat. Malam ini kalau ibu tidur, bisa tidur, itu sudah Bu. Itu obat dari Tuhan. Amin. Dan dia bilang, ya Pak Ken, tadi malam saya tidur lega. Itu berarti suara dari Tuhan, bukan suara yang bisik-bisik. Karena nanti kan ada orang yang bisik-bisik dari Pak siapa ya pernah Anthony Chang, ya kan pernah kesaksian di sini kan, dia lewat tangga jalan itu tiba-tiba suara bisik, lompat. Kan itu antara suara siapa? Suara Tuhan atau suara setan kan nggak bisa bedain. Kalau kita lagi depresi kan itu suara Tuhan, kita pikir kita lompat. Nah, Anthony Chang udah jelaskan itu pada kita. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini dalam momen kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, kita belajar tentang ini bahwa Tuhan pergi ke surga memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk menginsafkan kita tentang dosa, tentang kebenaran dan juga tentang penghakiman. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita satu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini, meteraikan itu bagi kami. Bukan sekedar kami menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku dalam kehidupan kami. Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh dalam kehidupan kami, mengartikan kebenaran firman itu lebih jauh, membawa kami untuk hidup lebih berubah lagi dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.